يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah, sampai pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan. Allah masih titipkan kepada kita keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan semua titipan-titipan Allah yang ada bagi kita, kita pakai, kita manfaatkan untuk kebaikan, insyaallah menuju kampung yang abadi kita nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya.
Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Mushola Kubah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kita kembali pada episode kali ini, kajian kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang masalah babul wudu, bab pelaksanaan ibadah wudu sebelum melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdho ataupun gairu mahdho. Kalau ada yang menyebut mahdho itu yang wajib ya Bapak Ibu ya. Yang ada aturan-aturan tertentu yang tidak bisa dan tidak ada ketentuan-ketentuannya selain Allah dan Rasul yang mengaturnya dalam kitab-kitab hukumnya. Gairu mahdho itu bermacam-macam. Kita mau jalan, mau pergi karajo, nengkawa karajoan, nengkawa lakuan, dan itu bebas, tetapi kita tetap terikat dengan syariat aturan Allah. Mahdho gairu mahdho. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemarin kita sudah mengupas bicara masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan wudu. Pembahasan yang kemarin itu boleh dilihat, sudah masuk kemarin tentang syarat sah wudu. Jadi syarat sah wudu itu Islam mumayyiz, tidak berhadas besar, dengan air yang suci menyucikan, kemudian termasuk tidak ada yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Itu kan sudah kita kupas kemarin itu. Jadi semuanya itu bagian daripada syarat sah. Kalau itu dilakukan berarti wudunya sah, sudah diterima dalam pandangan syariat Islam, sudah memenuhi ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul, karena Rasul juga mengajarkan yang seperti itu. Landasannya kemarin sudah ya Bapak Ibu ya, Al-Maidah surat yang ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk, kalau ada yang bertanya nanti boleh. Sekarang kita masuk bicara masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan, yaitunya rukun wudu. Yang tadi syarat sah. Kalau rukun wudu kita sudah tahu. Kemarin sudah dikupas sedikit dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu. Kalau surah Al-Maidah itu menjelaskan itunya cuci muka, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai mata siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kaki sampai mata kaki. Itu garis besarnya. Fardu wudu atau yang sering kita kenal dengan rukun. Nah, gitu. Satu niat. Itu nyata niat itu penting. Nawaitul, kalau diucapkan niat itu silakan dilafazkan, mau ndak juga ndak apa-apa. Karena awak pai ke kamar wudu itu kalah berniat untuk wudu itu. Jadi boleh dilafazkan. Kalau nawaitu usolli itu lafaz dari niat. Nawaitu saumagadin itu lafaz dari niat. Ucapan, lafaz itu artinya diucapkan, dilafazkan. Jadi satu niat. Niat itu kalau ditarik ke dalam ilmu tauhid, tidak bersuara, tidak berupa, tidak tertulis, yang ada dalam kolbu, dalam hati. Itu kajiannya tauhid tuh. Dia tidak bersuara, tidak tertulis, tidak berupa.
Yang tahu siapa orang yang akan melaksanakan dan Allah. Malaikat pun tidak tahu tuh. Makanya kalau dibawa ke dalam ilmu tauhid nanti ada amalan yang tidak mampu malaikat hafazah untuk mencatatnya. Itunya zikir. Zikirnya tuh zikir tertentu pula. Zikir khafi, zikir tersembunyi. Ibu sedang duduk, qalbu kontak kepada Allah. Kan tak nampak di malaikat itu dah. Duduk saja mah. Tapi hati kita kontak. Tidak diucapkan dah. Membaca la ilaha illallah itu tidak diucapkan, tetapi dalam hati saja. Itu namanya zikir khafi. Landasannya Al-Quran itu, surah Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Wadunal ajal minal qaul. Jadi qaul itu tidak dijaharkan, tidak dizahirkan, tidak dikarehan gitu. Bahkan khairu zikir, sebaik-baik zikir itu al-khafi, zikir tersembunyi. Jadi seluruh kelakuan yang dilakukan oleh manusia itu dicatat oleh malaikat, tapi ada yang tidak mampu dicatat oleh malaikat, itunya zikir khafi. Itu hebatnya zikir khafi itu. Zikir di dalam qalbu, dalam hati, tersembunyi. Jadi niat mau diucapkan boleh, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, boleh. Itu niat berwudu, lafaznya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Asghar, saghir itu kecil, bukan akbar. Kalau akbar itu nanti beko besar, ada sebesar itu nanti dengan mandi janabat. Satu niat, harus pakai niat. Karena setiap pekerjaan amal yang dikarajokan oleh manusia itu penentunya adalah niat. Itu hadis tuh, hadisnya sahih. Innamal a'malu binniyat. Itu terkenal hadisnya itu. Setiap perbuatan, setiap karajo yang dilakukan itu ditentukan oleh niat. Niatnya kenapa? Untuk apa? Kalau niat untuk wudu, berarti wudu. Kalau kita solat, niat solat. Kalau kita puasa, puasa. Asbabun nurul hadis itu kan tentang masalah hijrah itu. Kalau hijrah itu karena Allah, maka dia akan mendapat pahala kebaikan karena Allah. Kalau dia hijrah itu karena seseorang, karena awalnya kayak gitu tuh. Jadi ceritanya udah sebagian umat Islam yang hijrah adalah salah seorang pemuda, yang pemuda ini sudah adanya suko dengan seorang perempuan. Bahasa awaknya kanati kalau di kampung-kampung namanya itu. Namanya itu kalau kini itu. Bertunangan dulu doh. Tapi lah suko sama suko. Bercewek lah kalau nak muda gini gitu kan. Tahu-tahu yang perempuan ini hijrah, pergi dia duluan. Dia tahu ceweknya tadi lawan ke, tadanga dinyo, nyo pai lo. Hijrah lah nyo. Makanya kata Rasul, faman kana hijratuhu illallahi wa rasulih, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu illallahi wa rasul, maka dia akan mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena seorang wanita, maka dia akan dapat wanita itu. Memang nikah dia sampai di sana. Jadi makanya niat itu menentukan. Yang kedua, membasuh muka. Jadi muka awak, seluruh muka, bukan sebahagian, seluruh muka. Muka awak. Patangkal lah dipraktekan itu. Mulai dari batas tumbuh rambut sampai ke bawah ini, tumbuh rambut ini, janggui, dagu harus basah. Sampai dari sini kanan kiri anak telinga ini itu harus basah. Itu yang maksud dengan wajah. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajahmu
basuhlah wajahmu. Membasuh kedua tangan sampai mata siku, itu wajib. Kalau tidak, maka wudunya tidak sah, batil atau batal. Sampai mata siku, ya Pak. Nah, sensiangan lengan baju. Jadi kan tadi kan rendah. Ya. Jadi orang tu bagi tangan itu lebih tua. Ah. Bisa lebih rendah. Kalau itu dasar kalau itu lain. Anda tahu dulu di mana itu. Kalau orang dah terus itu kan, ayat dia ke bawah kan. Iya. Tidak bisa tu. Kau di tinggian keran payahlah apa kau? Ya, baik. Jadi redaksi ayat itu kan ada di sana, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ingat, wa aydiyakum ilal marafiq, ilah. Kedua tanganmu sampai mata siku. Kalau sampai berarti sampai kemari. Maka orang-orang dulu, termasuk awal-awal Islam, keran ini kan belum ada. Orang ambil akan pakai gayung, pakai timbo, ada semua. Beloh tu apa tarik tu kan dari semua tu. Dulu ada mau dekok renca-renca gini gitu. Maka sesuai dengan kondisi di sana itu, tujuannya adalah ilal marafiq, sampai mata siku. Kini keran ko lah renca-renca, macam-macam modelnya. Ada ndak ada keran tu lah mau dikuna. Dia lah main semprot situ. Nah, kalau di hotel-hotel kan kayak gitu tuh. Maka boleh kalau teknisnya air tuh dibawa aja ke sini. Yang penting airnya ilal marafiq, sampai ke mata siku. Itu yang penting intinya. Jangan sampai kurang siku. Kalau teknis itu melihat situasi dan kondisi. Tapi tujuan utama adalah ilal marafiq, sampai mata siku. Itu wajibnya. Mata siku, konya. Dan betulang wah. Wajibnya kayak gitu. Mau modeliku awak silakan. Ambil air digikon saja silakan. Nampaknya ilal marafiq, sampai mata siku. Nah, kalau seandainya memang tapi air sumber air kau di bawah, boleh digikon. Gitu. Kalau DT anu tu, DT gayung tu atau DT MB tu, boleh digikon. Bisa gitu kan. Tapi kalau nyo tinggi, kan tak mungkin merdeka wak doh. Basah sampai kemari. Disesuaikan saja. Atau main semprot tu saja. Kan ada kan semprot-semprot tu apa ya? Nama itu. Sower. Tu Ini kan tak mungkin mau diikul dah. Nah, jadi kondisikan saja. Intinya ilal marafiq. Caranya itu, teknisnya itu, antum melihat kondisi dan situasi di saat itu. Tapi intinya dulu. Karena kalau dibawaannya ke zaman dulu, tidak sama lah doh. Situasi zaman tu dah berubah. Karena awal-awalnya munculnya, awal-awalnya Islam itu, begitulah tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasul, para sahabat dan para guru. Tidak ada alat-alat yang membantu seperti ini sekarang. Ada paling gayung atau ember atau alat-alat yang sederhana saja. Dulu di sungai itu wudunya tu. Sambil mandi langsung saya wudu. Jadi intinya bahasanya sana ilal marafiq, sampai mata siku. Jangan sampai kurang, itu intinya tu. Tidak boleh kurang. Teknisnya lihat kondisi di lapangan di sana itu. TKP itu kan. Gitu istilahnya. Udah tanya Bu, boleh. Jadi membasuh kedua tangan sampai mata siku. Yang keempat, menyapu kepala. Ini sudah masuk tentang rukun wudu atau fardu wudu. Menyapu kepala. Rambut, kepatang tadi uraian, ada ndak ada rambut tetap kapalo disapu. Kapalo. Karena bahasanya bukan membasuh rambut, tetapi membasuh kapalo.
Rambut dek tumbuh di kepala, maka rambut itulah nang kanai. Kalau ibu rambutnya panjang itu kan, maka tetap digitukan. Tapi tidak usah dibalikan. Kalau laki-laki kan boleh dibalikkan. Dibalikan itu tujuannya supaya rongga-rongga rambut tu tetap kena oleh air wuduk. Gitu. Untuk tujuannya itu. Ya. Iya. Yang penting menyapu kepala. Tim perlu. Patang kalau mau buka kopi yang buat sekolah, mau contohan mah. Ada yang di balian, ada yang indah, atau lihat kondisinya tu. Kalau di balian rambut panjang tu boleh caro itu. Intinya kau dapat danya, jangan sampai hanya sekedarnya saja. Ambil iya gituan, bukan gitu, tapi menyapu. Gitu. Boleh di kamar wudhu boleh buka jilbab. Enggak apa-apa. Perempuan sama-sama perempuan boleh buka jilbab. Yang tidak boleh perempuan dengan laki-laki. Kan bukan muhrim itu. Jadi kalau perempuan sama perempuan boleh diangkat lengan baju, boleh diangkat celana dikit sampai ke betis, lutut, boleh buka jilbab, boleh, tapi di kamar wudhu, jangan di luar. Gitu. Pas mau keluar dipasang balik. Karena nanti terbuka aurat. Boleh, sama-sama perempuan boleh. Kan itu kan tidak berlebihan kita membuka aurat kita untuk berwudhu. Gitu. Jadi menyapu kepala itu teknis para ulama menyatakannya lagi, ada yang modeliko tarik ke muka, ada juga ada disapu sekali ke belakang saja boleh. Yang penting air wudhu sampai ke anggota wudhu, itu intinya. Kepala bahagian dari anggota wudhu, rambut nempel di kepala. Ingat itu. Jadi intinya intinya yang ditarik di situ tuh sampai kepala awak tuh taraso aye wudhu tu. Bisa sebetulnya tuh. Bisa tuh. Bisa. Mengalah itu gunung bu. Nanti masuk kepada sunnah tuh. Itu gunanya tiga kali. Kalau 3 kali diikuan pasti taraso aye begitu. Kalau sekali mungkin alun lain. Apalagi kalau ambil iya digitu lo iya doa. Nyodoh ya tu. Dia takut dia iya. Kan dia kakak juga kambiang tu. Ambil iya begitu lo itu. Begitu saja. Enggak. Kalau enggak boleh kena iya, enggak usah pakai iya. Tayamum menalah. Ya lelo gitu kan. Ini kan ada orang kau takut dia iya kau. Ya bu ya, menyapu kepala. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Boleh labiah. Labiah itu nanti masuk ke dalam sunnah itu pembahasan awak nanti itu. Itu yang wajib-wajib masa dulu. Sampai mata kaki. Nyo yang acok ketinggalan bagian belakang, bagian tumit wah. Maka masuk kaki itu cuma diko saja. Balian bagian belakang wah. Celakalah tumit-tumit kata Rasul yang tidak kena air wudhu, karena itulah yang akan disentuh oleh api neraka yang pertama. Ala wudhu awak juga kena lah itu. Apalagi kalau tidak pernah wudhu, tidak sembahyang dah. Lebih parah tu mah. Ya bu ya. Ada yang tanya bu boleh? Sambil minum tak apa bu? Sambil awak biasa saja, santai saja kan. Mengunyah-ngunyah dia. Jadi kalau dilihat di sini rukun atau fardu wudhu itu ada 6. Kalau merujuk ke dalam Al-Quran itu ada diantaranya di sana yaitunya 5. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 4 pula kalau merujuk pada Al-Quran itu. Jadi niat dan tertib. Ada tertib yang ke-6. Tertib itu artinya berurutan.
Kalau bahasa awak di Minang tarati namanya tuan. Kalau bahasa kini ya namanya itu antri. Yang dulu dahulukan, yang kemudian-kemudiankan. Jadi tertib. Jangan diacak-acak. Karena dalam Al-Quran memang berurutan. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajah dulu. Beko kaki langsung. Enggak, itu enggak tertib namanya itu doh. Telinga itu bahagian dari sunnah. Oh iya, boleh. Ada yang diserentakkan dengan kepala, ada yang diserentakkan kedua-dua telinga, tapi itu statusnya sunnah. Hukum telinga itu. Yang wajibnya tadi yang 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, kemudian menyapu kepala, membasuh kaki, dan tertib. Dan itu tidak boleh tinggal. Ikolah yang awak tertibkan, yang awak ajan kepada anak-anak awak, nanti menjadi kebiasaan nanti dia setelah besar. Sangat diperhatikan. Boleh melebihkan daripada setiap dan seluruh anggota wuduk itu. Itu daripada rukun atau fardu wuduk. Saya tanya bu, boleh? Sunnah wuduk 1, baca bismillah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah itu hukumnya sunnah. Dibaca berarti makin lengkap, pahalanya ada. Tidak dibaca sudah termasuk dalam kategori rukun dan syarat tadi. Cuman definisi sunnah dulu. Kalau yang wajib kan lo tahu tuh. Kalau di karajuan pahalo, ditinggal berdosa. Itu kan wajib. Kalau yang sunnah, kalau di karajuan bapalo, tinggal ndak berdosa. Itu yang kurangnya gua. Itu kurang pas tuh pengertiannya. Jadi sunnah tuh kalau di karajuan bapalo, ditinggal marugi. Itu yang sunnah. Banda baca bismillah kan ada suruh mah. Nyo adol dalil langsung tu. Kan dah ada. Kan sunnah mah. Nya do itu. Marugi. Kerugiannya setiap huruf yang kita baca itu punya nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Kan sangat luar biasa tuh. Bahkan solat sunnah saja itu bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga. Solat sunnah itu yang sunnah tuh. Bahkan kata Rasul, apa kata Rasul? Alaika bikathrati sujud lillahi ta'ala. Hendaklah kau perbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, sesungguhnya 1 kali sujud saja ke Allah, illa rakafallahu biha darajah. Allah angkat darjatnya di surga. Itu salat sunnah itu. Jadi sunnah itu kalau awak karajuan bapak lu ditinggal marugi. Paham kan itu? Bukan tak berdosa, bukan tak apa-apa, merugi. Yap, Pak. Jadi lantaran mana jadi orang jadi imam tu tak pakai bismillah ada itu. Jadi imam tu kan tak ada bismillah, langsung Allah Akbar alhamdulillah ini boleh juga. Iya. Udah Pak. Ini masuk ke dalam pembahasan bismillah atau basmalah yang sering kita ucapkan. Bismillah itu 1. Dia berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat, Pak? 7. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dengan Sabul Mathani, 7 ayat berulang-ulang. Yang kedua, Bismillah itu tidak ada di dalam kitab kecuali hanya Al-Quran. Injil tidak ada, Zabur tidak ada, segala macam kitab yang lain tidak ada. Nama Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillah itu turunnya 2 kali. Tidak sama dengan wahyu yang lain. Itu kehebatan Bismillah itu. Oke, kita masuk. Ijma' para ulama
sepakat menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bahagian daripada Al-Fatihah. Itu ijma' para ulama. Tulis sepakat tuh. Tidak ada ulama berselisih pendapat menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bahagian daripada Al-Fatihah. Pahami dulu. Yang kedua, teknis membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam solat, ini baru ikhtilaf para ulama. Satu, ada yang membaca jahar, kare, sama dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kan kare itu. Yang kedua, ada yang membaca lambe, dibaca tapi lambe. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibacanya tapi lambat. Ya, siapa namanya itu? Yang ketiga, ada membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dalam hati. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, dibacanya tapi dalam hati. Tidak terangah dong. Yang tadi terangah tapi stek. Gitu. Jadi dalam teknis membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, inilah para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Dek apa lah bertanya kan. Tapi ingat dulu, ulama telah sepakat Bismillahirrahmanirrahim itu bahagian daripada Al-Fatihah. Telah sepakat ulama itu. Tidak ada berbeda pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat yang seperti itu? Satu, contoh. Ini Rasulullah Nabi Muhammad. Suatu ketika bapak sebagai sahabat ikut salat di belakang ambo. Ambo jadi imam. Ambo baca bismillah tu kare. Tadanga dia pak. Bisu apa anda ikut yang bodoh? Apa kalau ikut itu Ambo membaca Al-Fatihah tu ambo sirkan. Ambo baca tapi lambe. Tadanga dia pak. Apa kuah? Pada mana kuah kan? Kurang sehat beliau tu. Beliau ikutlah salat di belakang ambo. Ambo baca Al-Fatihah tu dalam hati saja. Beliau beranggapan bahwa Rasulullah ambo salat tu baca Al-Fatihah tu lambe dalam hati. Bapak pai ka Indaruang, apa pai ka Lubuk Buayo, apa pai ka Kuranji, apa ko pai ka Pau, apa ngajar situ. Rasulullah baca Al-Fatihah itu kare, karena apa mendengar. Rasulullah tu baca Al-Fatihah tu baca bismillah sir. Ambil apa sampai ke murid apa di situ? Apa kecil apa ko Rasulullah ko membaca Al-Fatihah, baca bismillah dalam hati sajonya. Beliau sampailah ke murid-murid beliau. Itulah yang berkembang. Paham ya Pak ya? Supaya awak tidak ada gontok-gontok dalam hal itu. Tapi ijma' para ulama, Bismillahirrahmanirrahim itu bahagian daripada Al-Fatihah. Setiap wahyu turun, setiap awal surat itu pakai bismillah, kecuali surah Bara'ah. Gitu. Pakai semuanya. Bahkan setiap khataman Rasul dengan Jibril itu selalu baca bismillah. Itu teknis lagi itu. Jadi supaya awak tuh cerdas di dalam. Hanya kadang-kadang ikut yang gontok-gontokan oke. Oh, Rasulullah tuh bismillahnya sir. Oh, Al-Fatihah tuh dalam hati saja. Oh, di karean. Itulah yang masih tegang. Soalnya kalau lah cerdas awak aman, ada masalah ada. Makanya kalau ambo disuruh jadi imam di bagian di jamaah banyak Muhammadiyah di situ, ambo lambean. Tapi kalau ada bekom jamaah NU bekom ambo kalian. Kedua-duanya memang, bahkan rakaat pertama baca bismillah di karean, rakaat kedua di lambean. Carilah Imam Sudais itu. Sewaktu beliau imam di Masjid Istiqlal di Jakarta dulu,
Itu kan rakaat pertama kan di karian tuh. Rakaat keduanya kan sir tuh, lembek tuh. Nah, jadi cerdas saja kita. Bukan tidak baca bismillah, cuman teknis dalam membaca. Ya Pak ya? Nah, ya Pak. Ibu-ibu ada yang lain? Jadi satu, sunnah wudu itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan itu. Membasuh telapak tangan sebelum wudu itu, basuh telapak tangan sampai pergelangan tangan gua. Itu hukumnya sunnah. Jadi sebelum wudu itu basuh tangan dulu, silang-silang jari itu dulu, buang-buang dulu. Ah, itu sunnah itu, membersih-bersihkan tuh sampai pergelangan apa? Sunnah. Kalau langsung saya ibu wudu, enggak ada sunnah, enggak dapat rugi. Oh, gitu. Berkumur-kumur itu adalah sunnah. Oh, ada yang 3 kali silakan, sunnah 3 kali itu. Kumur-kumur. Oh, bersiwak, bergundar gigi. Dan bahkan kata Rasul, salat yang diawali dengan bersiwak, ada yang menyatakan siwak itu bersihkan gundar gigi itu lebih utama, keutamanya 70 kali dibanding dengan sholat tanpa bersiwak. Nah, itu hebatnya tuh. Nah, siwak itu kan untuk membersihkan. Kalau siwak yang asli itu kan ada jual-jual di apa itu kan ada tuh. Nah, kayak ini. Enggak promosi deh Pak Ibu. Awak dia makan posnya itu. Ini siwaknya. Jadi sebelum apa siwak dulu? Sebelum sholat. Siwak waktu itu kenapa? Ah iya. Hah? Ya. Awak berkarya 2 supaya tidak panjang mana. Kau karya 2. Ya. Ya. Kalau mengenai orang itu ada yang batato tu ya proposal pada dia batato nama Tato. Ya, ya. Satu, tatonya tato mainan, tato asli kok? Asli ya. Permanen ya. Satu, sebaiknya tato itu dibuang. Nah, kalau ada para batato yang minta nasihat, awak sarankan kayak gitu. Nah, kita kan di rumah damping BNN kan ada pembinaan di situ tuh. Baca caranya ku buya, lain tadi mau sholat kami ku buya. Kau batato, sadu Allah batato dan apa? Jo lidah batato. Woi luar biasa Pak. Tapi nyok ini tahu baik. Lah taubat mungkin ninggal parangai mungkin taubatnya gitu kan ya, maka kita ajari dia ibadah, ada dari sholat, pembinaan agamanya, kerohaniannya gimana. Baca caranya ku buya. Satu, lain mau ikut saran lain buya, buang tato tu lihat. Woi tak kajui ya, sakit mau buya, membuat dulu sakit dah. Yus, tu sama saja tu, bantu gigi samui saja tu juga kan. Kita sudah tengok ada di Jakarta ada alatnya untuk membuang tato itu. Diapakannya? Hilang lagi Pak. Ya, lasernya ada. Kita download apa videonya itu ada itu. Kalau ada yang bertanya mau kirim situ cenah tu. Aku caranya kok. Ndak paikenin kan. Satu, saran awak hilangkan. Yang kedua, tatonya tu cari dulu. Zatnya dari zat yang terlarang, yang haram atau zat yang tidak gitu kan. Kan ada kayak darah apa lemak-lemak babi gitu kan. Lemak-lemak hewan-hewan yang terlarang gitu kan. Binatang-binatang yang berbisa, yang bertaring gitu kan. Ular gitu kan. Makanya usahakan kalau memang kita kaji sampai sana dulu. Nah, kalau seandainya tidak bisa juh dulu, lah berusaha semaksimal mungkin. Langkah terakhir, satu, mulai dari kini sampai meninggal besok, jangan tinggal ibadah banyakkan. Karena ada kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau ke Allah, taatlah engkau ke Allah, takutlah engkau ke Allah di masa saja berada. Kemudian wa'ats bihi sayhatal hasanat tamhuha, artinya itu.
iringilah atau lakukanlah kebaikan-kebaikan yang banyak, mudah-mudahan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu yang dulu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, itu lanjutan hadisnya itu. Jadi maka awak sarankan sebaiknya taubat nasuha. Nah, nanti kriteria taubat dulu tuh. Ya kalau memang awak berbuat tuh kan ada resiko. Iya tuh biasa tuh. Kalau bisa dibuang, rencak dibuang. Supaya nanti setidaknya sakit di dunia ini membantu meringankan sakitnya nanti di akhirat. Orang yang bertato, orang yang minta ditato dan orang yang ditato itu sebenarnya kedua-duanya finnar itu. Kedua-duanya dalam neraka. Kalau dia tidak taubat. Tuh bayonyo. Maka kalau ada keponakan awak, anak-anak awak segala macamnya yang ingin membuat tato, katakanlah tidak usahlah. Tapi kalau tato dari pena saya tidak ada. Kau dah puih lihat itu kan. Tapi terus kan kalau tato di dalam tubuh kan ada dulu. Misalnya kalau di maka ada dulu. Ya. Tapi kan tetap saja dibawa sujud kepada Allah. Jangankan itu, makanan dan minuman saja itu kita jaga. Contoh, terakhir Pak. Contoh, awak sholat itu kan perlu tuh, wajib tuh. Tapi dari kain dia nih silok. Lain pakai kain, tapi kainnya silok, maliang. Awak cara itu, sholat tetap lebih pahala, cilok tetap berdosa yuk. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu menjaga yang baik dan yang benar sampai kepada yang ketiga, sunah-sunah wudu, membaca basmalah, membasuh telapak tangan sampai pergelangan dan juga berkumur-kumur. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita kupas dengan yang lebih baik. Allahu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.